jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema kali ini, benarkah utang Indonesia aman dan bisa dinikmati oleh rakyat? Tema ini dipilih karena pernyataan Pak Luhut beberapa waktu yang lalu yang menyebutkan utang Indonesia itu aman karena masih di bawah 60% dari PDB. Dan apa masalahnya dengan utang pemerintah masih bisa membayar dan utang tersebut masih bisa dinikmati oleh rakyat. Nah, untuk mengetahui bagaimana duduk persoalannya, apakah benar mengukur utang itu hanya cukup dengan mengkaitkan rasionya terhadap PDB atau sesungguhnya itu hanya salah satu alat saja dari demikian banyak alat untuk melihat apakah utang sebuah negara itu sudah berbahaya, mencemaskan atau belum, atau tidak. Nah, saya akan langsung berbincang dengan seorang ekonom, Pak Awalil Rizky, yang saat ini sedang berada di Banjarmasin. Halo Pak Awalil Rizky, apa kabar nih? Alhamdulillah Bang Gigin, sehat. Ya, sehat, alhamdulillah Pak. Dan ini bagaimana Anda menilai pernyataan Pak Luhut yang hanya menggunakan satu standar untuk menentukan sebuah utang itu aman atau tidak? Dan bagaimana menentukan apakah utang itu bisa dinikmati rakyat atau tidak? Kalau saya perhatikan ya, tidak hanya Pak Luhut, tetapi hampir semua narasi dari pemerintah, apakah itu atas nama Kementerian Keuangan, atau oleh Menteri Keuangan, atau pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan, atau juru bicaranya, kemudian juga dari sisi atas nama pemerintah secara keseluruhan yang disampaikan lewat nota keuangan. Jadi nota keuangan APBN itu kan adalah suara resmi pemerintah. Nah, itu juga ada narasi tentang utang. Nah, ini yang agak sedikit viral karena itu disuarakan oleh Pak Luhut. Biasa kan, Pak Luhut biasanya cukup viral kalau beliau yang ngomong. Itu, tapi kalau saya sederhanakan sebagai ekonom, tidak ada perubahan argumen-argumen maupun nada atau penilaian tentang utang pemerintah. Pertama, selalu dikatakan bahwa utang pemerintah itu kurang lebih bersifat produktif. Nah, produktif itu salah satu bagian dari produktif itu tadi kan bermanfaat buat rakyat. Itu kan sebenarnya sub dari produktif, kira-kira begitu toh. Narasi lain kadang menyebut tentang di era presiden pemerintahan Jokowi ini itu utang dipakai untuk pembangunan prioritas, diindikasikan antara lain oleh banyaknya proyek infrastruktur. Kan narasinya ada yang begitu juga. Nah, jadi kurang lebih itu narasinya, ada pemakaian utang untuk proyek-proyek strategis nasional yang artinya adalah jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan seterusnya. Ada juga yang untuk memperlihatkan bahwa utang ini tadi berguna untuk rakyat, ada sehingga pemerintah. Nah, di sisi lain, aman itu adalah dalam konteks apakah utang yang sudah dilakukan sekarang ini yang meningkat itu bisa dibayar nggak nantinya. Sebetulnya kan nggak tepat kalau untuk mengatakan sekarang masih bisa bayar sebagai aman. Ya ini berutang. Saya bicara ini saya bisa bayar. Kalau penyebutan aman itu bukan yang sudah terjadi, tetapi prospeknya. Benar nggak Pak Gigin? Jadi apakah saya bulan depan, tahun depannya lagi, ya tentu sebagai utang pemerintah tidak bisa perspektif sebulan atau setahun. Pastilah perspektifnya harus 5-10 tahun. Ya sebutlah kita 5 tahun gitu. Apakah dalam 5 tahun ke depan, mulai tahun depan ini, itu aman? Nah, pernyataan bahwa aman adalah selama ini bisa membayar, itu tidak cukup. Kira-kira gitu. Nah, maka saya sebagai ekonom, itu dua-duanya saya coba duduk soalkan. Tapi ini memang panjang nih, satu-satu dulu saja deh. Soal aman aja dulu, nanti produktif silakan kita gali lagi ya. Yang aman dulu nih. Apakah utang yang sekarang ini, yang kita sedang bicara ini kurang lebih 6.800 triliun, 6.800. Perkiraan saya sampai akhir tahun nanti kurang lebih di angka berapa? 7.000 Mas. Kira-kira di 7.000-an triliun. Jadi masih akan bertambah selama sebulan ini kurang lebih 150. Anggap aja kita kunci angka 7.000 plus minus ya. Itu adalah posisi utang.
Nah, soal mampu bayar tidak mampu bayar itu kadang-kadang tidak terkait dengan jumlahnya persis. Misal, saya contohkan, saya berutang 100 miliar, tapi ternyata utang 100 miliar saya itu tahun depan, itu saya nyicilnya sedikit, tahun depan sedikit, paling banyak nanti 50 tahun lagi, itu bisa dikatakan relatif aman. Tapi bagaimana saya hanya punya utang 100 juta, tapi besok pagi sebelum jam 6 harus lunas, sementara saya sampai malam ini tidak ada gambaran penghasilan. Maka untuk mengatakan aman tidak aman itu tidak cukup hanya dengan jumlah utangnya. Jumlah utang, lalu beban utang, Mas. Nah, ini yang agak jarang diskusinya. Jadi bukan posisi utang, bukan jumlah, tetapi beban. Beban itu kan cicilan ditambah bunga. Dikaitkan dengan waktu. Saya ulangi ya, yang penting itu berapa bayar cicilan, berapa bayar bunga dalam setahun ke depan. Nah, kurang lebih begitu. Namanya ada istilah teknisnya yang namanya debt service ratio. Nah, jadi beberapa rasio antara beban utang dengan pendapatan. Itu paling relevan untuk menghitung risiko. Bukan berarti rasio atas PDB itu tidak penting, itu indikator juga. Tapi dalam konteks aman tidak aman, sebenarnya bukan rasio PDB, tetapi adalah DSR. Nah, kemudian misalnya ada argumen, ini masih aman karena kurang dari 60%. Saya sudah mencoba mempelajari, tidak ada satu kata pun di undang-undang yang dikutip itu, Mas, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003. Dan itu pun sebetulnya di penjelasan, bukan di pasal. Di penjelasan, itu menyebut 60% itu bukanlah batas aman, batas yang tidak boleh dilanggar undang-undang. Beda kan? Ya. Mengapa saya mengatakan begitu? Ketika 1997 itu belum 60%, Mas. Jadi sebelum krisis, itu belum 60, hanya 43%. Dilampaui 60% setelah 98, setelah krisis. Loh, kalau begitu kan bukan ukuran amannya 60% itu. Cuma dari pengalaman, memang undang-undang itu ada kaitannya untuk warning. Nah, warning agar jangan sampai melebihi 60, karena kalau sudah melebihi 60 berarti krisis untuk pengalaman yang dulu. Nah, bagaimana itu jadi argumen bahwa itu aman, kan nggak ada rujukannya menurut saya. Undang-undang tidak menyatakan itu batas aman, batas yang nggak boleh dilanggar. Nah, maka lebih relevan melihat batas aman itu adalah apa yang menjadi best practices internasional. Kelaziman internasional untuk menyatakan satu negara itu utang pemerintahnya cukup aman atau tidak. Ada rujukannya. Nah, rujukan itu yang dipakai oleh BPK. Ketika BPK memakai rujukan yang dipakai oleh internasional pada umumnya, dia pakai 3, nanti kita ceritakan. Yang penting lalu BPK menemukan 3-tiganya itu sudah melampaui batas kelaziman aman yang direkomendasikan. Nah, ada juga yang ribut, ini buktinya itu sudah melampaui, sudah lama, nggak apa-apa. Bukan itu, bahwa kalau Bang Gigin itu misalnya naik motor di pinggir jurang, mepet gitu, kan belum jatuh. Tapi boleh dong saya mengatakan, hati-hati Bang Gigin itu sudah di pinggir jurang. Yang ada batasnya gitu, sebetulnya pinggir, tapi ada batas yang harusnya jangan sampai ke pinggir itu, atau kereta itu loh. Kalau di stasiun kan ada batas kuning. Ya itu ya sudah melewati kuning, tapi kan nggak ketabrak kereta juga, itu kan batas. Nah, jadi kita harus memahami rekomendasi BPK itu bukan berarti pemerintah ini sudah bangkrut, sudah enggak. Itu kayak batas kuning itu, bahwa ini sudah pada batas yang tidak lazim atau melampaui kelaziman di banyak negara dan yang dianjurkan oleh IMF dengan itu. Jadi saya setuju dengan BPK, utang pemerintah ini tidak cukup aman. Mungkin longgarnya begitu, Mas. Bukan tidak aman. Tidak bisa diklaim aman. Menuju arah, jika diteruskan trennya, itu mengarah kepada tidak aman. Mungkin ini lebih netral. Bahaya. Itu BPK saya bacanya begitu. Ya, saya juga membacanya begitu. Dan yang pasti gitu, menyatakan bahwa secara ekonomi, saat ini luka Indonesia sudah sangat dalam. Dan untuk menyembuhkannya tidak bisa dalam jangka pendek. Betul. Itu saya kira juga jelas sekali terkait dengan situasi keuangan negara, terkait dengan utang yang terus memulung, Pak. Sementara Bank Dunia kan tentu juga melihat banyak pembangunan yang dilakukan tanpa tender alias tunjuk langsung, sembrono dengan kata lain. Akibatnya banyak yang menjadi sampah, atau ya nggak jadi sampah hidup tapi harus
disubsidi 100% oleh oleh APBN, antara lain LRT Palembang misalnya, kereta bandara Jogja, termasuk Kuala Namu dan Soekarno-Hatta. Ya. Masih banyak lagi kalau diceritakan satu persatu. Itu bagaimana Pak Anda melihatnya? Ya, ini berarti kita masuk tema kedua yang utang produktif ya. Nanti kita bisa kembali lagi ke soal aman tadi untuk lebih rinci angka. Nah, ini yang produktif. Ada satu hal yang agak serius menurut saya ketika klaim-klaim utang itu produktif dengan cara menyebutkan nilai proyek suatu proyek infrastruktur. Jadi misalnya sudah membangun jalan bernilai sekian ratus triliun, sudah membangun bendungan sudah sekian belas triliun, bandara dan seterusnya. Jangan lupa Bang Gigin, penyebutan angka-angka proyek itu adalah pendekatan biaya, input. Nah, itu mungkin buat yang nggak biasa dekat dengan ilmu ekonomi agak samar ya. Misal saya contohkan nih, apakah pengeluaran atau belanja pemerintah dari 100 miliar, kita pakai contoh yang sederhana aja, itu menjadi 110, itu merupakan kenaikan 10%. Iya, kenaikan 10% dalam 100 ribu unit. Yang 110 itu ternyata dapat 999 unit, karena cost-nya naik. Nah, maka kita tidak bisa menilai produktivitas itu semata-mata dari angka anggaran yang dihabiskan. Bisa saja tadi seperti yang dikatakan Bang Gigin tadi. Nah, lalu kan, jumlah itu tidak cukup mencerminkan tingkat produktivitas satu proyek. Itu adalah pendekatan biaya proyek tersebut. Nah, lalu kita lihat outputnya. Ternyata output pun belum tentu menunjukkan ini benar. Ada bandara 2 baru, 5 diperbaiki, pelabuhan baru 2 yang diperbaiki 10, bendungan diperbaiki sekian. Tidak cukup juga. Mengapa? Itu namanya output. Sebetulnya ada lagi, tadi kan input tuh, di jumlah angka itu tadi biaya, lalu ada output. Harus ada soal yang disebut dengan impact, outcome dulu, outcome. Jadi pelabuhan, bandara, itu tujuannya apa? Bandara tujuannya untuk menambah penumpang, pengangkutan barang, kan lalu bisa diukur. Kalau buat jalan, itu berarti kan ada 2 tuh, outputnya adalah kilometer jalan, kemudian outcome-nya adalah berapa banyak mobil yang lewat, barang yang diangkut. Namun tentu agak rumit sedikit ya, tapi sebagai ekonom, apalagi pemerintah punya software-nya, itu bisa dihitung. Kita tidak mendengar narasi tersebut. Yang kita dengar, lebih banyak proyek menghabiskan sekian ratus triliun, itu dianggap peningkatan. Nah, saya lalu studi ya, melakukan kajian begitu, maka yang saya dapatkan adalah utang pemerintah Indonesia selama 7 tahun terakhir, selama era Pak Jokowi, tidaklah seproduktif seperti yang dinarasikan. Bukan berarti utang tidak dipakai sama sekali untuk infrastruktur, Bang Gigin. Nah, tetapi ternyata tidak seperti narasinya. Nah, bahkan kalau kita mau kajian lebih teknis, kalau dia benar-benar produktif, itu ada indikasinya. 1, ada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari seandainya tidak ngutang. Masuk akal nggak? Jadi maksudnya lebih tinggi daripada utangnya kalau tidak sebanyak itu. Jadi ibarat kita orang rumah tangga itu berproduksi, berjualan UMKM, kalau dia nggak tambah modal dari bank, omsetnya sehari 100.000, lalu labanya sekian, penghasilannya 1,5 juta sebulan. Ketika dia ngutang di bank, dia harus bertambah dong, orang ada beban biaya bank. Nah, maka kita harus melihat, ternyata tambahan utang pemerintah yang cukup signifikan, kita tidak usah bicara pandemi dulu, sebelum pandemi, itu belum berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi. Hampir sama saja dengan sebelumnya, bahkan lebih rendah. Yang kedua, pendapatan negara, kalau memang produktif, berarti kan pemerintah pada akhirnya tentu tidak tahun pertama, setelah 3, 4, ini sudah 7 tahun, mestinya bisa menaikkan pendapatan negara kan, karena produktif tadi. Pelabuhan, bandara, jalan yang meningkatkan PDB. Nah, PDB itu pendapatan seluruh orang. Peningkatan PDB itu membuat pajak buat pemerintah meningkat signifikan. Nah, maka salah satu ukuran kedua dari produktifnya sebuah utang harusnya adalah peningkatan pendapatan negara. Nah, ternyata yang terjadi pendapatan negara tidak meningkat akibat utang. Maksudnya dia meningkat sedikit, tetapi usually bahkan lebih rendah sedikit. Nah, yang ketiga, kalau benar produktif, dan ini agak sedikit nyerempet argumennya Pak Luhut, bahwa
bermanfaat buat rakyat. Nah, kalau begitu ukuran sederhananya adalah kemiskinan dong. Kalau memang bermanfaat, apakah jumlah penduduk miskin berkurang signifikan? Nah, angka menunjukkan memang sebelum pandemi, era Pak Jokowi ini kemiskinan menurun, tetapi laju penurunannya itu lebih rendah dari era sebelumnya. Sama-sama turun nih, kalau digambar ada slope-nya Mas, ada kemiringannya. Maksudnya, utang tidak mengakibatkan pemerintah mampu menurunkan kemiskinan lebih cepat. Biasa aja. Kalau begitu ngapain utang sebanyak itu? Ini kalau umpama saya sedikit nyinyir ya. Tapi setidak-tidaknya pertanyaannya itu. Yang keempat, kalau memang produktif, berarti pekerjaan banyak Mas. Buat Indonesia, buat ekonomi nih. Kalau pekerjaan banyak, orang pengangguran turun. Benarkah selama kita ngutang banyak, pengangguran turun? Jawabannya kembali benar. Pengangguran turun, tapi kita lihat lagi rata-ratanya, rata-rata turun pengangguran juga sedikit lebih rendah dari periode sebelumnya. Anggap aja setara lah, berarti utangnya nggak pengaruh. Nah, lalu yang terakhir, kalau memang utang itu produktif, kalau Bang Gigin keluarganya ngutang, itu produktif, setidaknya rumahnya tambah besar. Umpama karena ngutang mobil, mobilnya jadi 2, jadi 3, berarti aset kan? Nah, saya lalu studi tentang aset pemerintah. Ternyata tidak ada kenaikan aset pemerintah yang signifikan karena pembelian atau karena pemakaian utang. Naik tapi ya as usually, bahkan lebih rendah dari sebelumnya. Memang aset meningkat, tetapi bukan karena pembelian, karena namanya revaluasi tanah-tanah yang dulu dibeli sejak lama. Nah, intinya dari 5 cara saya ngukur itu, utang memang sebagian dipakai membeli barang, belanja barang, ada yang produktif, tapi tidak seperti narasinya. Dia tidak cukup produktif, tidak cukup bisa dibuktikan produktif seperti narasi itu. Nah, kurang lebih begitu kalau saya melihatnya. Ini belum masuk kritik Bang Gigin. Kalau Bang Gigin tadi kan, atau orang-orang yang kritik, ini bandara mangkrak, ini pelabuhan digedein, ternyata nggak ada yang ngirim barang, ekspor dari situ. Itu kritik tambahan. Ini saya, umpama saja saya tutup mata terhadap itu nantilah. Yang umum-umum ini saja belum terpenuhi. Sehingga buat saya sebagai ekonom, terus terang saya memang sedikit mempertanyakan, atau sebutlah mempertanyakan, narasi tentang utang bersifat produktif ini tidak ditunjang oleh angka-angka dan data-data, baik dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan perbaikan aset. Kemudian tiba-tiba memang ada pandemi, Bang. Nah, ada pandemi ini membuat argumen bertambah. Ini karena pandemi. Nanti dulu. Betul pandemi itu berpengaruh. Tapi kita sebagai penganalis bisa dong memutus dulu sampai 2019. Nah, kalau kita menganalisis dari 2019 atau hal-hal yang saya sebut tadi, sama saja. Bahwa 5 tahun sebelum pandemi itu tidak ada fakta-fakta yang bisa membuktikan utang di era Pak Jokowi lebih produktif dari sebelumnya. Bukan berarti sebelumnya bagus juga loh. Saya orangnya kritis, Bang. Kalau soal utang, saya ini dari dulu sebenarnya udah menyarankan. Buku saya tentang utang 2008. Saya sudah ingatkan, kita itu bukan nggak boleh berutang, tapi utangnya terkendali. Dari dulu saya sudah berpendapat. Berarti SBY juga saya kritik. Cuma saya heran, sekarang ini lebih berani gitu loh, kira-kira begitu. Berani berutangnya. Iya, saya juga waktu itu beberapa waktu lalu membaca pernyataannya Erick Thohir. Ya. Karena biaya logistik Indonesia masih sangat tinggi, sekitar seperempat dari PDB. Itu tertinggi, mungkin termasuk tertinggi di antara yang tertinggi di dunia. Ini kan, padahal sebelumnya kan mengklaim kita sudah membangun sekian puluh pelabuhan, jalan tol, bandara, itu kan seharusnya mengurangi biaya logistik. Dan ternyata enggak. Jadi pembangunan itu dalam konteks ini untuk apa? Akhirnya saya berkesimpulan ya narasi yang ada selama ini banyak omong kosongnya. Gitu. Ya itu memang lebih tajam. Narasi 7 tahun kemudian dengan 7 tahun yang lalu kok sama. Kalau dulu kita 2014-2015 itu bisa lah bilang nanti tunggu 3 tahun lagi, tunggu 5 tahun lagi hasilnya, benar nggak? Sekarang tahun ke-7 kalau narasinya sama, loh apa yang dibangun 2015-2016 tersebut? Nah tentu lebih bagus analisisnya kalau langsung case by case. Case by case lalu mau nggak mau kita menunjuk bandara, menunjuk jalan tol, ya toh, menunjuk pelabuhan. Itu bisa dikaitkan, Bang. Misal nih pelabuhan dan bandara itu bisa dilihat
berapa barang yang dibongkar, berapa barang yang dikirim, berapa penumpang yang datang, berapa penumpang yang dikirim. Ya, kita nggak usah lihatkan grafiknya ya. Saya mencoba menghitung itu, ternyata tidak terjadi perbaikan yang signifikan. Bahkan ini ancaman. Ternyata yang relatif membaik itu barang dibongkar dari luar negeri, bukan barang yang dikirim yang terjadi perbaikan signifikan. Loh, kalau begitu manfaat utama lebih kepada yang datang dulu dong, bukan yang kita kirim dulu, yang kita jual dulu. Ada sih argumen ini nanti. Lah kalau nantinya itu tahun berapa? Kemarin saya juga ada diskusi dengan pakar yang menurut saya juga dia punya argumen rasional. Ini memang infrastruktur itu butuh 10-15 tahun lagi. Waduh, kalau begitu diskusi kita harus satu-satu dong. Kalau bicaranya 10-15 tahun lagi itu dari tahun berapa? Kalau dari tahun sekarang, nanti pertanyaannya apakah 2-3 tahun ke depan kita bisa bertahan? Pak, in the long run, we are dead. Itu sudah lama dikenal dalam ilmu ekonomi. Boleh saja kita ambisi, tetapi setiap ambisi itu harus ada perhitungannya. Persoalannya menurut saya sampaikan kepada beliau, saya tidak melihat pemerintah cukup memberikan penjelasan kepada publik, bahkan kepada pakar, kepada pengamat. Sebetulnya proyek-proyek itu bagaimana sih visibility study-nya? Akan menghasilkan tahun berapa? Apa dampak pertumbuhan ekonomi? Katanya sih ada, tapi kita tidak mudah mendapatkan. Kalau dia bisa jadi wacana publik, kita bisa ikut berpendapat kan? Loh, kenapa bangun bandara di sana? Kenapa bangun jalan di sana? Misal, tapi kan kita tahunya sudah dapat pengumuman, ada proyek infrastruktur di sini-sini kan? Dan hasilnya seperti antara lain dikritik Bang Gigin tadi. Menurut saya, kalau saya ngambil sisi positifnya, sudahlah ini mumpung pandemi, mumpung pemerintah betul-betul kesulitan keuangan, rakyat juga kalau dipaksakan pemerintah memperbaiki penerimaannya, meningkatin pajak, loh pemerintah selamat, rakyat bagaimana? Tentu ini harus bijak kan? Nah, pada posisi seperti inilah harusnya seluruh komponen bangsa dimotori oleh pemerintah introspeksi. Lebih lebih mengakui gitu, ini ada beberapa hal yang harus dihitung ulang, yang ini kami tunda, yang ini kami delay, yang ini dulu gagal. Kita nyaris tidak mendengar pernyataan pengakuan bahwa proyek gagal. Ini kan sesuatu yang buruk secara pengelolaan ekonomi. Bukan berarti orang gagal dalam 1-2 proyek itu hancur, tetapi masa nggak mau ngakui, kan parah kita. Terus apakah benar kita bisa membayar utang? Saya tidak ingin bicara 5 tahun lagi loh. Saya bicara tahun 2022-2023. Saya sudah memberikan kajian. Bisa jadi 2022 di semester 2, berarti di triwulan 3, itu kita ada ancaman akan kesulitan membayar kewajiban pemerintah, Bang. Kalau umpama dipaksakan, kayak Bang Gigin, mohon maaf, contohnya Bang Gigin lah, masa saya terus yang punya utang? Bang Gigin punya utang, ada kewajiban tadi toh, bukan jumlah utangnya loh kewajibannya. Bisa Bang Gigin karena pengen nama baik, tidak ingin malu, bayar nih habis-habisan. Tapi apa akibatnya? Jatah Bang Gigin buat istri, buat anak, buat cucu berkurang, bener nggak? Nah, pemerintah kalau memaksakan bisa membayar utang, maka ada ancaman pada layanan publik. Karena pemerintah pasti akan membatasi terbatas kemampuannya. Yang kedua, dan ini sudah mulai terlihat, pemerintah mulai menahan laju transfer ke daerah, Bang. Karena itu paling gampang dilakukan. Karena mau protes bagaimana daerah kan dikurangi dana transfer daerah dan dana desa. Nah, lalu juga subsidi, dengan alasan subsidi ini memanjakan, tidak membuat produktif apapun, subsidi dikurangi. Lalu tambah lagi, ini karena pemerintah kesulitan, maka harus ditingkatkan pajak secepat-cepatnya atau timingnya nggak tepat. Nah, komplikasi begini terjadi karena pemerintah sedang kesulitan membayar utang. Bisa dengan cara manajemen yang darurat begitu bertahan 2022 lolos, 2023, tetapi akibatnya kan rawan di jangka panjang. Nah, saya menganggap sudah saatnya, mumpung belum terlanjur terlalu jauh, kurangi belanja dengan serius. Belanja yang nggak penting, potong. Yang bisa ditunda, tunda. Ya, yang kira-kira ini mangkrak itu kan juga kata-kata yang bombastis. Tapi kalau jalan ditunda, di-maintain sedikit, tidak sampai rusak, kan bisa setahun 2 tahun, Bang Gigin. Kenapa memaksakan jalan dibandingkan dengan bahwa ini, tadi saya kebetulan di sini karena baru datang di Banjarmasin, keliling lihat kaki lima, ada kawan saya penjual. Dia cerita bahwa ya bagaimana keadaan pedagang kaki lima, warung-warung itu dalam setahun terakhir. Nah, mau nangis saya. Kawan saya dari kaki lima, sekarang bisa bertahan, dia sudah
Berat, dan itu bukan cerita dia saja. Kenapa tidak hal-hal begini yang menjadi fokus utama dari belanja pemerintah? Menurut saya clear begitu saja, daripada mikirin jalan yang ditunda setahun 2 tahun aja tidak mau. Kira semacam itu Bang Gikin. Iya, tapi kan sekarang ini kan rejim citra, Pak. Bereksi, introspeksi. Bahkan belakangan ini upaya untuk membangun citra itu dilakukan dengan secara ekstensif dan intensif. Seolah-olah tidak ada masalah apapun dalam perekonomian Indonesia, termasuk dalam keuangan negara. Ya, sehingga begitu suatu saat terjadi sesuatu seperti tahun 98, rakyat akan kaget, shock loh, kok begini ya? Tiba-tiba naik 3-4 kali dalam sehari, itu kan bisa terjadi. Dan sikap di pemerintah sekarang ini saya kira nggak tepat, itu salah jelas, itu miskomunikasi itu. Yeah. Pencitraan itu adalah salah satu bentuk miskomunikasi yang disengaja. Ya, sekali lagi saya sebagai ekonom ya, kalau Bang Gikin sebagai jurnalis ini memang punya kewajiban lah mengingatkan dengan cara itu. Kalau saya sebagai ekonom cuma mengingatkan bahwa banyak hal yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang lazim dalam pembicaraan tentang kebijakan ekonomi, Bang. Itu saja. Jadi masa disalah-salahin BPK, disalah-salahin IMF dalam hal lain, bilang IMF memuji kita, itu kan namanya pilih tebu. Dalam hal-hal yang kita dipuji, diceritakan. Dalam hal-hal yang kita dianggap kurang baik, disamarkan. Enggak bagus sebenarnya. Ya fair saja. Sebetulnya kalau memang kesulitan, kenapa tidak komunikasinya tadi? Bahwa otoritas ekonomi mengakui kesulitan. Kesulitan ini di-follow up dengan begini. Jadi enggak everything is okay, itu kan benar kata Bang Gikin tadi. Ya, saya sebagai ekonom terus terang saja bagaimana menghitung resiko pemerintah, ya kembali ke tema Bang Gikin tadi, dengan rasio atas PDB. Coba saya sederhanakan. PDB itu namanya produk domestik bruto. Itu kalau disederhanakan adalah pendapatan atau produksi pemerintah, swasta, rakyat. Bertiga tuh. Ya, kan tidak otomatis bisa dipakai untuk membayar utang. Karena utangnya utang pemerintah. Jadi ibarat rumah tangga, pendapatan nasional itu pendapatan seluruh anggota keluarga. Sementara utangnya, beban utang kepala rumah tangga. Tentu anggota rumah tangga boleh ikut nanggung. Tapi yang paling relevan, apis utang kepala rumah tangga dengan pendapatan kepala rumah tangga, namanya utang dengan pendapatan negara. Yang kedua tadi, tidak soal jumlah utangnya, apalagi dibandingkan jumlah utang Indonesia belum terlalu besar dibandingkan banyak negara lain utang pemerintah. Nah, mari kita lihat yang utama itu adalah beban tadi dibandingkan pendapatan. Jepang itu under control, Pak. Atau itu Jepang kan negara maju terlalu jauh lah. Kita bicara Malaysia, kita bicara Thailand, Turki yang agak buruk juga, Brasil yang agak buruk juga. Nah, kita bisa bicara dengan rata-rata berapa beban kita setahun dibandingkan dengan pendapatan setahun. Kemarin, tahun 2020, 46,7%. Jadi, 46,7% dari beban utang, bukan jumlah utang loh, Pak. Beban utang tadi cicilan sama bunga tuh 46,7% dari pendapatan. Tahun ini akan 50. Berarti separuh dari pendapatan itu seandainya tidak ngutang lagi, itu habis itu bayar kewajiban dan itu rasio yang umum tadi kan sudah ada ukurannya. 25, 35, ini 50. Nah gitu, misalnya contoh rasio dari BPK, teknis ya, tetapi bisa nggak pemirsa membayangkan bahwa yang dimaksud BPK itu dibandingkan pendapatanmu, beban utangmu itu sudah melampaui kelaziman. Jumlah utangmu melampaui kelaziman jika dibandingkan dengan pendapatan. Yang tadi lumayan aman cuma dari PDB. Kalau ada 11-15 indikator, itu baru disebut 4. Cuma 1 yang aman, 3 tidak aman, bagaimana kita memberi penilaian? Ini teknis saja, 3 disodorkan oleh BPK, 1 yang ini. Dari 4, cuma 1 yang aman. Kalau kita tambahi 5-6 lagi indikator lain, cuma tinggal ini lagi juga yang aman. Kan ngeri juga kita. Nah, kira-kira begitu. Ya, oke Pak Walil Rizky, kita udah ternyata pas. Iya, kalau Bang. Mengucapkan
Sangat banyak terima kasih atas kesediaan Anda untuk berbincang dengan Bravus, dan saya percaya ini bermanfaat karena saya sudah merasakan manfaat apa yang Bapak bicarakan untuk saya pribadi. Dan kita akan berjumpa dalam episode lain dari Visi Indonesia Baru. Oke, pecinta Bravus dimanapun Anda berada, kita masih akan jumpa lagi. Sekali lagi, Bravus. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravus Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravus, your digital radio station.